Ada anak baru nikah, suaminya lulusan pesantren, madrasah lah. Istrinya hanya lulusan SMA. Sholat nih. Assalamualaikum berjamaah. Suaminya lulusan madrasah, apalagi madrasah aliyah negeri. Wah, pinter bahasa Arab. Doa, Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya di belakang bilang apa? Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istrinya bilang amin. Lalu suaminya baca doa, Rabbana hab lana min azwajina masna wa sulasa wa ruba. Istrinya di belakang bilang amin. Padahal apa yang diminta suaminya tuh, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkan kepada kami istri masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Istrinya di belakang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Batam. Jangan lupa minum air hangat. Saya dengar dari jawaban salam, kayaknya masih kurang semangat. Kenapa? Loyo? Sudah makan? Nanti panitia tuan rumah kasih makan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Menjawab salam hukumnya? Tapi tidak semua salam itu harus dijawab. Karena ada kalau salam dijawab malah bahaya. Contoh, kita lewat kuburan. Kalau lewat kuburan kan pasti kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kira-kira kalau salam kita dijawab bagaimana perasaannya? Waalaikumsalam. Yang kedua, ada yang kalau kita mohon maaf salam dijawab malah bisa membatalkan sesuatu. Contoh lagi sholat, kita mohon maaf sholat berjamaah, imam Assalamualaikum warahmatullah, kita sebagai makmum Waalaikumsalam pung imam. Ini nggak boleh. Jadi tetapi selain itu menjawab salam hukumnya wajib. Maka dari itu yuk yang belum sempat menjawab salam, saya doakan yang tadi jawab salam insya Allah menjadi anak yang sukses dan berhasil. Dapat jodohnya ganteng dan kaya. Dapat jodohnya cakep tapi janda. Kok ada yang amin ya? Masya Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Saya doakan yang jawab salam insya Allah masuk surga. Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan yang jawab cepat langsung didengar malaikat pencabut nyawa. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ila Allah biizni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd.
Yang kami hormati Bapak yang mewakili kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala Sub Tata Usaha. Masya Allah, ya memang berapa kali kita ketemu. Bapak juga awet muda, Pak. Umur tak berapa, Pak? 25. Oh, iya, Masya Allah. Itu mah terlalu merasa muda, percaya diri banget kalau begitu, Pak. Ya Allah, yang tadi yang mewakili tadi Bapak kasih apa tadi? Saya lupa. Pendidikan Madrasah, Masya Allah, kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir pada kesempatan ini, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sidendeng Rapang beserta jajaran gurunya dan juga para tamu undangan, mohon maaf yang tadi mewakili camat, dan juga anak-anakku sekalian baik dari undangan maupun anak-anakku sekalian dari Madrasah Aliyah Negeri Sidendeng Rapang, Madrasah Sanawiyah Negeri Sidendeng Rapang, insya Allah tanpa terkecuali yang sempat hadir mudah-mudahan dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah walhamdulillah, summa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Ibu bapak serta anak-anakku sekalian, jangan anak-anakku, kayaknya tua kalau anak-anakku, adik-adik ya. Ya Allah, adik-adikku sekalian, sidang jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara maulid, saya tanya dulu nih, kira-kira hukumnya peringatan maulid itu apa? Wajibkah? Sunnahkah? Makruhkah? Bahkan haramkah? Hah? Sekali lagi, hukumnya peringatan maulid, hukumnya apa? Sunnah. Coba saya tanya anak-anak madrasah, apa definisi sunnah? Dilakukan dapat pahala? Tidak dilakukan? Tidak apa-apa. Jadi kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Sebetulnya itu definisi kuno. Definisi yang update adalah apa? Perkara-perkara yang lebih bagus dikerjakan, rugi ditinggalkan. Karena kalau definisi tadi, perkara-perkara yang dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ini. Jadi apa? Tidak ada semangat untuk mengejar sunnah itu. Padahal sunnah itulah yang akan bisa menambal segala kekurangan-kekurangan apa yang sudah kita kerjakan dalam kewajiban. Tapi peringatan maulid tidak berhukum syariat. Peringatan maulid hanya sebagai syiar. Sebagai syiar. Karena peringatan maulid kalau berhukum pasti sudah dikerjakan oleh orang-orang, para sahabat, orang-orang sesudah sahabat. Kenapa kita perlu peringatan maulid? Pada zaman sahabat tidak perlu peringatan maulid karena sahabat sudah lihat bagaimana sosok Rasulullah. Mereka hidup dengan Rasulullah. Mereka mohon maaf berdampingan dengan Rasulullah. Mereka bisa bercakap-cakap dengan Rasulullah. Mereka bisa melihat dengan kepala sendiri, mata sendiri bagaimana Rasulullah berakhlak. Kita yang sudah 14 abad, bahkan hampir 15 abad hidup jaraknya dengan Rasulullah, maka apa? Tidak ada gambaran seperti apa sosok Rasulullah yang sesungguhnya. Maka perlu peringatan maulid seperti ini. Untuk apa? Oh, mengembalikan, mengingatkan, bahkan yang tidak tahu, yang belum tahu, agar dikasih tahu. Ini loh sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau tidak ada peringatan maulid, nanti anak-anak muda ini
tidak kenal siapa nabinya. Nah, halo, saya tanya, mohon maaf sekarang saya tanya, istrinya Raffi Ahmad siapa? Nagita Slavina. Anaknya Raffi Ahmad, Cipung. Siapa lagi setelah satunya siapa tuh? Rafathar. Sekarang saya tanya, anak-anaknya Nabi Muhammad ada berapa dan siapa saja? 7. Putra putri Nabi Muhammad ada berapa? 7. Laki-laki berapa? Laki-laki berapa? 3 atau 4? Masya Allah. Siapa saja? Qasim, Abdullah, Alim. Siapa? Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Umi Kulsum. Putra putri Nabi ada 7 orang. Masya Allah. Ya sekarang, mungkin nanti, mohon maaf, anak-anak kalian, cucu-cucu kalian, mungkin tidak kenal siapa sosok nabinya. Makanya saya heran kalau ada orang yang mengatakan peringatan Maulid bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada di zaman Rasulullah. Yang tidak ada dikerjakan oleh Rasulullah, bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Dan yang setiap bid'ah sesat, wa kullu dolalah finnar. Dan setiap yang sesat di neraka. Jadi yang memperingati peringatan Maulid, termasuk Madrasah Aliyah Negeri Sedenden Rapang, masuk neraka semua. Apalagi kepala sekolahnya. Apalagi yang ceramah. Masya Allah. Betul, memang peringatan Maulid seperti ini tidak ada di zaman Rasulullah. Apalagi kalau dengan aksesoris seperti ini, angka burak, nah, angka telok, angka sokok, angka panteng, angka doi. Lagi nggak ada. Masya Allah. Tidak ada. Kenapa? Karena tadi saya tidak perlu para sahabat. Karena mereka sudah kenal Rasulullah. Kita yang jarak jauh kehidupan dengan Rasulullah perlu mengenal sosok Rasulullah. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak rindu. Tidak ada kerinduan kalau tidak ada cinta. Bagaimana kita mau rindu dengan Rasulullah, mau cinta dengan Rasulullah kalau tidak kenal Rasulullah? Padahal Rasulullah role model yang Allah sudah siapkan untuk kita. Mungkin di antara kita ini anak-anakku sekalian, adik-adikku, ada yang menjadi followersnya selebriti. Betul? Ada yang jadi followersnya Blackpink. Ada yang jadi followersnya BTS. Ada yang jadi followersnya segala macam. Tapi pernahkah, mohon maaf, sudahkah kita menjadi followersnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang mengikuti dengan pengetahuan kita yang minim, tetapi semaksimal mungkin kita ikuti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang kupuja, manusia idolaku. Masih kurang semangat. Manusia yang kupuja, manusia idolaku. Maulaya salli wa sallim khairil halki kullihim. Tapi bapak gurunya diam aja. Tidak hafal bapak ibu? Halo? Bapak ibu hafal tidak?
Oh, suaranya tidak. Jangan alasan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah, kenapa Rasulullah dijadikan role model, dijadikan teladan, dijadikan suri oleh Allah? Kenapa? Karena Rasul sosok yang komplit. Apa saja yang digeluti oleh manusia ada dalam diri Rasulullah. Dan Rasulullah manusia biasa, sama dengan kita. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Katakan Muhammad, kul ana basyarum mislukum. Saya ini Muhammad manusia sama seperti kalian. Kalian makan, saya juga makan. Kalian matindro, saya juga matindro. Cuman bedanya Rasulullah basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan manusia biasa. Kalau kita matindro mengorok. Kalau Rasulullah tidur apa? Tapi kilometernya berjalan terus. Tidur matanya tapi hatinya tidak pernah tidur. Mengingat Allah. Kita punya ludah. Tuh. Rasulullah pun punya ludah. Tapi ludahnya Rasulullah, bisa jadi obat. Kalau ludahnya kita, apalagi bangun tidur. Ada satu kisah ketika Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Yasrib, lalu mampir di rest area. Di Gua Sur, Jabal Sur. Itu Jabal Sur kecil. Jadi hanya bisa kalau 2 orang, bisa satu tidur, satunya duduk. Nggak bisa tidur dua-duanya. Jadi sahabat Abu Bakar bilang, tunggu dulu Rasulullah. Saya periksa dulu di dalam. Barangkali tidak kondusif. Barangkali ada sesuatu yang membahayakan. Saya bersihkan dulu. Oke, kondisikan Abu Bakar. Ya, siap. Dibersihin, ditutup lubang-lubangnya agar tidak ketahuan orang Quraisy yang mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Setelah beres, mohon maaf tapi sebelum selesai beres, ini sahabat Abu Bakar kedatangan tamu tadi undang. Apa tamu tadi undangnya? Kalajengking. Apa bahasa sininya kalajengking? Bahasa Bugisnya apa kalajengking? Hah? Ada nggak bahasa Bugis kalajengking? Oh, tidak ada. Pokoknya kalajengking lah. Kalajengking. Mohon maaf, ini kalajengkingnya kalajengking Arab. Kalau Arab kan gede-gede ya, Pak ya. Pak, Arab kan gede-gede ya. Orangnya gede. Nafsu makannya gede. Nah, ini kalajengking gede. Digigit tangan Abu Bakar. Masya Allah, sakit luar biasa. Langsung mohon maaf, merah mukanya sahabat Abu Bakar dan terasa nyut. Tapi Abu Bakar diam saja, masuk sahabat Abu Bakar duduk, Rasulullah tidur. Tapi ternyata tidak tahan dengan sakitnya, sahabat Abu Bakar menahan agar tidak menangis. Tapi ternyata, mohon maaf, karena menahan tangisan, dia hanya goyang saja. Karena menahan tangisan, menahan rasa sakit. Rasulullah kaget. Dan melihat sahabat Abu Bakar begitu sedih. Abu Bakar, kenapa Anda begitu sedih dan murung? Apakah kamu takut? Tidak. Apakah kamu menyesal ikut dengan saya? Tidak. Lalu kenapa kok wajah Anda murung? Rasul, tangan saya sakit. Kenapa? Digigit kalajengking Arab. Langsung, mana tanganmu? Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, langsung apa? Tuh. Kena ludahnya Rasulullah, sakitnya langsung hilang. Tidak merasakan lagi sakit Abu Bakar. Ludahnya Rasul. Coba kita punya luka, kita semprot sama ludah kita.
kira-kira sembuh malah tambah sakit. Tambah sakit, tambah infeksi. Masya Allah. Rasul punya keringat, kita punya keringat. Cuman keringatnya Rasulullah wangi melebihi wanginya minyak kasturi. Kalau keringatnya kita, wangi juga, cuman wanginya macuk kalah. Ini Aisyah Bu, ini ibu-ibu khususnya. Aisyah Bu, kalau Rasulullah dari bepergian, lalu keringatan, itu Aisyah mohon maaf langsung nubruk Rasulullah. Dia peluk Rasulullah, mohon maaf, dia tempelkan, dia gosok-gosok tubuhnya kepada Rasulullah agar keringatnya nempel ke tubuhnya Aisyah. Ini Rasulullah, ini Aisyah. Jadi kalau kita ikut sunnah Aisyah Bu, kalau suami tak pulang dari kerja, apalagi suami tak magalung, madara, yang keringatannya Masya Allah, pulang dari bekerja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Papa. Tapi bukannya minyak kasturi, bau macuk kalanda. Masya Allah, inilah basyarun la kal basyar. Tapi yang paling inti, misi yang paling inti, Rasulullah dijadikan role model, dijadikan teladan, apa? Bukan karena kepintarannya. Maaf, Rasulullah cerdas, IQ-nya di atas rata-rata. Bukan karena karismatiknya, bukan karena kewibawaannya, bukan karena pemimpinannya. Tapi lihat, di dalam Al-Quran yang dipuji oleh Allah apa terhadap Rasulullah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Rasulullah bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepiawannya, bukan karena skill keterampilannya, tapi apa? Allah memuji innaka la'ala khuluqin azim. Karena engkau sesungguhnya Muhammad memiliki akhlak yang begitu mulia. Halo? Halo? Hai hai? Halo halo? Hai halo? Oh halo hai. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, diri kita ini harus diisi dengan 3. 1, badan harus diisi dengan makan makanan yang halalan thayyibah. Kulu washrabu halalan thayyibah. Makanya anak-anakku sekalian, tolong jangan sekali-kali kita dekati sesuatu yang akan merugikan kita. Say no to drug. Say no to drug. Jangan sekali-kali kita dekati narkoba, morfin, ganja, sabu-sabu. Kenapa? Tidak ada untungnya, rugi. Hanya 2 pilihan. 3 pilihan. Rumah sakit, penjara, atau kuburan. Pilih mana? Tidak ada, maka jangan kita dekati. Rasulullah bisa sehat karena apa? Beliau makan gak macam-macam. Makanya kurma, roti gandum, dan sebagainya. Masya Allah. Maka apa? Usia 55 tahun, 57, beliau masih menjadi panglima perang melawan musuh-musuh Allah. Masih pakai pakaian baju besi dalam berperang. Kenapa? Memiliki kekuatan. Ini isi makan tubuh kita dengan makanan yang halalan thayyibah. Di sini dapat makanan bergizi enggak? Apa namanya? MBG, makan gizi gratis. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah dan kontinu pemerintah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, jamaah, yang kedua apa? Isi otak ini dengan ilmu, pengetahuan. Kenapa? Karena kalau otak ini tidak diisi dengan ilmu, apa bedanya otak kita dengan otak sapi? Sapi punya otak tidak? Bebek punya otak tidak? Ayam punya otak tidak?
Cuman bedanya apa? Oh, dia tidak diisi dengan ilmu, kita diisi dengan ilmu. Contoh gini. Ada kenal bembe? Kenal bembe? Kenal di mana? Bembe. Di hadapan bembe ada 2 ember. 1 ember isi rumput. 1 ember isi berlian. Kira-kira si bembe kalau disuruh pilih antara ember isi rumput dengan ember isi berlian, bembe pilih mana? Kok tahu? Hah? Kenapa bisa tahu kalian ini? Hah? Jawab kompak, rumput. Kok tahu ya? Oh, temannya bembe. Masya Allah. Kenapa tadi, mohon maaf, kita semua dengan kompak menjawab bembe pilih rumput? Karena makanannya. Itu jawaban Anda semua. Bukan itu jawabannya. Kenapa bembe pilih ember yang berisi rumput? Karena bembe tidak tahu harga daripada berlian. Coba kalau dia tahu harga berlian, mahal harganya, itu bembe pasti pilih ember yang isi berlian, pergi ke pasar sentral di Pangkajene, dijual itu berlian, bisa beli rumput 1 kabupaten Sidedeng Rapah. Masalahnya karena bembe tidak tahu ilmu harga daripada berlian. Kalau kita disuruh pilih ember isi rumput dengan ember isi berlian, pilih mana? Berlian. Karena kita tahu harga daripada berlian. Ada ilmunya. Makanya saking pentingnya ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, tetapi bukan hanya iman, imannya dilandasi ilmu dengan beberapa derajat. Bahkan Rasulullah mengatakan, man arada dunya fa'alai bil ilmi. Kalau ingin sukses dunia akhirat, raih dengan ilmu. Man arada dunya wa man arada al akhirah, ingin meraih kesuksesan akhirat, rengkuh dengan ilmu. Wa man arada huma, dunia akhirat ingin direngkuh kebahagiaannya, raih dengan ilmu. Ada anak baru nikah. Suaminya lulusan pesantren, madrasah lah. Istrinya hanya lulusan SMA. Sholat nih. Assalamualaikum berjamaah. Suaminya lulusan madrasah, apalagi madrasah aliyah negeri. Wah, pinter bahasa Arab, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya di belakang bilang apa? Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istrinya bilang amin. Lalu suaminya baca doa, Rabbana hab lana min azwajina masna wa sulasa wa ruba. Istrinya di belakang bilang amin. Padahal apa yang diminta suaminya tuh, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkan kepada kami istri masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Istrinya di belakang bilang apa artinya amin? Istajib doa anak, kabulkan doa kami ya Allah. Suaminya minta istri lagi, istrinya bilang kasih ya Allah. Maka jangan salah nanti suaminya, istrinya, mohon maaf, suaminya punya bemor, benemon, bahkan belum punya bemor, sudah punya beca, bene cadangan. Ya, jangan-jangan Pak Kasubag TU punya beca ini. Oh dulu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa? Ya itu karena tidak adanya ilmu. Ada juga anak muda nih, tapi bukan anak madrasah. Anak muda baru belajar sholat, jalan. Waktu sholat zuhur. Mampir di masjid. Kita mampir ya bro. Iya bro, mampir. Tapi ternyata ketinggalan nih, sudah selesai sholat jamaah. Kata yang teman satunya, bro, kita sholat jamaah yuk. Bagaimana caranya jamaah bro? Saya nggak tahu. Udahlah, lu jadi makmum. Saya yang jadi imam, ya.
Pokoknya kamu ikuti saja apa yang saya ucapkan, ikuti saja apa yang saya lakukan. Makmum kamu. Ya, oke lah kalau ikut-ikut saya bisa. Ikut sholat. Allahu Akbar. Sholat zuhur aman. Tidak keras suaranya. Selesai. Lalu ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Sujud. Allahu Akbar. Ketika mau sujud, bangun sujud, tiba-tiba ada tamu tadi undang. Bere-bere. Semut yang merah yang gede. Lewat, bukan hanya lewat, lepang di hidungnya si imam. Digigit hidungnya si imam. Karena spontan kaget, imam bilang, aduh. Yang jadi makmum, ingat pesan teman yang jadi imam, ikuti apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan. Mendengar yang jadi imam, temannya bilang, aduh. Yang jadi makmum, aduh. Yang lebih parah, ini imam dengar yang makmum teriak aduh juga. Dia tengok ke belakang, dia tanya, digigit semut juga mau kok? Kira-kira sholatnya batal atau batal? Batal atau batal? Kenapa bisa batal? Karena tidak ada ilmu. Mengeluarkan kata-kata selain doa, selain kata-kata doa di dalam sholat itu batal. Nih ilmu. Makanya ini anak-anakku sekalian, carilah ilmu setinggi-tingginya. Sampai engkau selesai aliyah, selesai S1, S2, S3, S teler, campur, Masya Allah, jadi profesor, doktor, silahkan. Mohon maaf, rengkulah cita-citamu setinggi langit. Kenapa? Karena kita memang diberikan untuk bisa mencari ilmu bahkan sampai ke liang lahat, insya Allah. Tapi, kaget. Tidak cukup badan diisi dengan makanan. Tidak cukup juga makan, mohon maaf, otak diisi dengan ilmu yang tidak kalah penting. Isi hati kita dengan nilai-nilai keimanan. Inilah nilai-nilai spiritual. Kecerdasan spiritual itu yang menentukan tadi pembentukan generasi karakter generasi muda yang religius. Jamaah. Oh jamaah. Kira-kira para koruptor yang ngambil uang rakyat orang pinter atau orang bodoh? Pinter atau bodoh? Sekali lagi, orang bodoh atau pintar? Pintar secara intelektual. Mungkin orang yang cerdas itu mohon maaf enggak perlu dia, kalau mohon maaf tidak tahu ilmunya, dia mencuri uang, dia bela-belain, mohon maaf pergi ke bank, melawan security, ambil uang di teller, berantem dulu. Oh, itu yang tidak memiliki skill. Tapi orang yang cerdas tidak perlu ke kantor, ke bank, cukup di depan laptop, di depan komputer, tak 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 tak, tak masuk uang di rekening beri dia. Secara pribadi. Betul tidak? Triliunan masuk ke rekening dia. Oh, nggak perlu keluar. Kenapa? Ininya otaknya cerdas, tapi apa? Nilai spiritualnya, akhlaknya kosong, nol. Maka anakku sekalian, jamaah. Hei, halo. Orang tua bangga ketika engkau bisa menjadi orang yang cerdas. Tapi jauh lebih bangga orang tuamu, baik orang tua kandung maupun guru-guru. Itu apa? Anak-anak yang berakhlakul karimah. Karena zaman sekarang itu ujiannya luar biasa. Orang-orang Yahudi itu masukin 3F kepada generasi-generasi Islam. Untuk merusak kita. Apa F yang pertama? Food. Makanan. Masukin tuh makanan-makanan sekarang itu. Korean-Korean. Yang mohon maaf pedas-pedas dan sebagainya. Yang belum tentu kejelasan kehalalannya barangkali.
Masya Allah, yang penting enak, ngikutin tren. Ya sekarang di media sosial ada vlogger masalah makanan. Bisa nggak pembagian snacknya nanti, Dek? Halo? Bu Guru, bisa nggak nanti pembagiannya? Saya nggak konsentrasi. Nanti yang di depan saya pada makan, saya melongo, ceramah setengah mati. Bisa ya? Oke? Bisa. Masya Allah. Lihat, food, makanan, mohon maaf mohon maaf, dimasukkan ke generasi muda agar apa? Oh, udah, nggak usah persoalkan tadi halalnya, baiknya, yang penting enak. Ditunjang dengan media sosial, melihat makanan-makanan yang sedang viral dan sebagainya. Yang kedua apa? Fashion. Lihat baju-baju anak zaman sekarang penampilannya. Untung anak madrasah nggak ada yang aneh-aneh. Saya lihat rambutnya nggak ada yang warna merah. Rambutnya nggak ada yang seperti jambul katulistiwa. Nggak ada yang seperti jengger ayam. Kalau anak-anak di luar madrasah mungkin ada yang warna merah. Ada yang warna biru. Ada yang apa? Model apanya rambutnya cepak ngehe katanya. Masya Allah. Kalau di sini apa namanya? Apa? Cemek. Cemek. Apa? Ya pokoknya begitulah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Untuk anak untung kita semua madrasah lihat pakaiannya kalau di sekolah. Gak tahu di rumah deh. Minimal di sekolah tertutup. Lihat, apalagi anak perempuan, maka ya Allah itu pakaian gak jelas, yang di atas semakin ke bawah, yang di bawah semakin ke atas, ketemu di tengah-tengah. Kalau udah begitu, yang laki-laki, bapak-bapak, Pak, saya lihat kalau melihat wanita seksi, apa yang diucapkan? Jujur, kalau melihat wanita seksi, apa yang diucapkan? Masya Allah. Astagfirullah. Ternyata, alhamdulillah jawabnya astagfirullah. Tapi kalau yang seksinya matoa, tapi kalau seksi malolo, tetap alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini apa? Fashionnya dijajah. Lalu yang ketiga, F-nya apa? Fun, hiburannya. Apalagi media sosial sekarang, Masya Allah. Maaf, menurut penelitian, 85% kepribadian anak-anak itu dipengaruhi oleh media sosial. Dan saya pernah baca artikel ini, 75% anak SMA di kota-kota besar sudah melakukan free sex. Free sex. Seks bebas, dan dari 75%, 65% melakukan aborsi. Kalau tidak punya iman yang kuat, kalau tidak punya karakter, akhlak yang baik, bisa jadi mudah-mudahan anak madrasah Aliyah Negeri Sedeneng Rapang tidak ada yang seperti itu. Amin. Amin ya Rabbal. Makanya perlu hati ini diisi dengan apa? Diisi dengan sifat-sifat, diisi dengan akhlak-akhlak. Untuk apa? Membentuk karakter kita. Apalagi jangan sampai hati kita diisi dengan penyakit-penyakit hati nih. Apa penyakit hati? Mabor, macing, mapediat, masiriat, masek, makut, mango. Wah, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini dari kecil, dari muda jangan suka iri sama kehidupan orang lain. Apalagi kepo. Cikini kegondang dia. Orang iri hidupnya tak bahagia. Cikampek tasik. Hidup capek kalau kepoin sahabat. Cianjur tanah Toraja, banyak bersyukur daripada menfitnah. Makassar
sampai ke rapang. Banyak sabar maka hidup akan tenang. Tuh. Sekali lagi, ayo. Cikini. Orang iri hidupnya tak bahagia. Cikampek. Hidup capek kalau kepoin tetangga. Cianjur tanah Toraja. Ada musiknya. Banyak bersyukur daripada menfitnah. Makassar sampai ke hidup sabar maka hidup akan tenang. Anakku sabar dalam mencari ilmu, sabar dalam mengikuti kegiatan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, bersakit-sakit dahulu. Ya Allah, ternyata susah ya cari ilmu. Anakku sekalian, mending kalian di madrasah masih pulang ke rumah. Coba teman-teman yang di madrasah, yang di pesantren. Saya 6 tahun pesantren di Jawa Tengah. Itu 1 tahun sekali baru ketemu orang tua. Ini hari-hari tahun pertama 1, 2. Udah tahun ketiga, keempat. Ya Allah, jarang ketemu orang tua. Jauh. 1 tinggal di Jakarta, Jawa Tengah. 12 jam naik kereta. Nggak pernah ketemu orang tua. Hidup susah, prihatin, mandiri, makan cuma 2 kali. Tidur beralaskan tikar, tidak ada kasur dan sebagainya. Sekolah 2 kali, pagi sekolah, siang juga sekolah. Madrasah Mu'alimat dan Madrasah Sanawiyah 1-3, 4, 5, 6. Saya ikut persamaan Madrasah Aliyah. 2 kali ujian. Pusing, mumet, kepala nggak karuan. Tapi apa saya ingat? Oh, qalil faqalil fasara jabalan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang. Biarlah sekarang menderita. Sekarang apa? Penuh dengan prihatin. Penuh dengan susah, sulit. Tetapi saya yakin nanti pada akhirnya kita akan, mohon maaf, mendapatkan kebahagiaan. Insya Allah anak-anakku sekalian, yang terpenting tadi, Bu Guru juga sabar dalam mendidik anak-anak kita. Bu, Ibu, Pak Guru, suka marah-marah sama anak-anak. Bahkan mungkin ada yang menangis karena anak-anak ada. Kenapa? Karena memang ini anak-anak SMA ini sedang mencari jati diri. Apalagi anak-anak laki-laki yang didominan oleh otak kanannya, yang mohon maaf dia akan lebih lambat untuk mengikuti ketertiban. Jadi jangan harap anak laki-laki cepat tertib atau bisa diatur. Lebih mudah mengatur anak perempuan daripada anak laki-laki. Kenapa? Karena karakternya begitu. Maka sabar. Sabar. Makanya kata ustaz saya, belajar ilmu sabar itu belajar seperti mengambil buah kelapa. Apa bahasa Bugisnya naik kelapa apa? Apa? Makenre kaluku. Orang yang mau ambil buah kelapa pasti dia naik makenre kaluku. Setelah naik itu dipetik kelapa diapain? Kelapa diapain? Dibuang dari ketinggian. Pak! Kalau kelapa bisa ngomong, aduh sakit. 1 kali siksaan. Apalagi? Oh, ambil parang, dibuka. Pak! Ambil serabutnya. Kalau ibarat rambut dijambak-jambak. Hak! Terbuka serabutnya, masih ada tempurungnya. Ambil lagi parang. Pak! Sudah terbuka tempurungnya, mohon maaf masih hitam, ambil lagi pisau, dikupas. Sudah terkupas putih mulus, sudah berhenti siksaan? Belum, diapain lagi? Parut. Sudah diparut kecil-kecil, berhenti siksaan? Diapain lagi?
Lihat, bertubi-tubi dijatuhkan dari ketinggian, dibuka serabutnya, dijambak, buka tempurung, dipisau, dikupas, diparut, diperes. Tapi lihat apa yang diberikan kelapa, bahkan untuk orang yang menyiksanya. Santan. Jadilah apa? Oh, jadilah si Kaporo, jadilah Katerisalah, bahkan apa untuk orang yang menyiksanya. Jadi kalau kita sabar Bapak Ibu Guru terhadap apa yang ada di hadapan kita, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, insya Allah nanti pasti akan ada hikmah di balik semua apa yang sudah dihadapi oleh kita, yang penuh dengan ujian, penuh dengan mohon maaf, musibah dan sebagainya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka anak-anakku sekalian, tadi 3 yang harus diisi apa? Isi badan kita dengan makanan yang halalan thayyibah. Lalu yang kedua, isi otak kita dengan ilmu pengetahuan. Ayo cari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, isi hati dengan nilai-nilai keimanan, spiritual. Mohon maaf, kita hadiri majelis-majelis taklim, kita hadiri pengajian-pengajian, kajian-kajian, insya Allah itu akan bisa menanamkan nilai-nilai keimanan, sehingga dengan iman yang bagus, dengan iman yang baik, insya Allah akan terbentuk karakter yang religius, beriman kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga apa? Nanti di masa depan. Jamaah. Syababul yaum rijalul ghad. Hari ini engkau menjadi pemuda, nanti besok engkau akan menjadi penerus bangsa ini. Betul? Maka di dalam syair ada kata, laisal fata mayakulu kana abi, innal fata mayakulu ha anada. Bukanlah yang dikatakan pemuda sejati yang mengatakan, ini loh bapak saya camat, ini loh bapak saya kepala sekolah, ini loh bapak saya pengusaha, ini loh bapak saya orang kaya, ini loh bapak saya pejabat. Bukan pemuda sejati yang mengatakan itu. Innal fata mayyakulu ha anada. Yang dikatakan pemuda yang sejati yang mengatakan, ini loh saya bisa sukses karena memang usaha. Saya bisa berhasil karena memang saya mohon maaf berusaha. Maka anakku sekalian, jangan pernah putus untuk berusaha. Kejar cita-citamu. Mudah-mudahan ada yang mau jadi dokter. Ada yang mau jadi dokter? Mudah-mudahan dokter yang beriman. Ada yang mau jadi polisi? Mudah-mudahan menjadi polisi yang beriman. Ada yang menjadi pengusaha? Mudah-mudahan jadi pengusaha yang beriman. Yang terpenting di atas segala-galanya, jaga akhlakmu kepada orang tua. Ada anak muda tanya sama gurunya. Ini anak muda kan kritis. Ustadz, iya. Kalau mau sholat lalu batal sholat saya, kentut. Batal sholatnya Ustadz? Iya. Kentut batal sholatnya? Ya, iya. Lalu dia tanya kritis, Ustadz, kan kalau kentut batal wudhu kita? Iya. Terus kalau batal wudhu lagi? Iya. Kenapa? Padahal yang kentut di bawah. Tapi kenapa yang dibasuh mukanya? Ini kritis nih anak muda. Padahal yang kentut di bawah. Kenapa mukanya yang dibasuh Ustadz? Ini gak ada ilmunya nih. Lalu Ustadz ini bilang, nak sini. Saya tanya, kamu kalau kentut malu tidak? Malu. Kira-kira yang malu mukamu atau pantatmu? Kira-kira kalau malu kita muka kita atau pantat kita? Muka. Makanya dibasuh muka. Masya Allah. Lalu ditanya lagi, Ustadz, kenapa kalau sholat tahiyat asyhadu an la ilaha illallah? Kenapa telunjuk? Kenapa enggak jempol? Asyhadu an la ilaha illallah. Kan mantep Ustadz begini. Oh, ini ternyata di ujung jari ini sarafnya nyambung ke hati.
Makanya biar kenapa asyhadu alla ilaha illallah, biar hati ini langsung connect kepada Allah, langsung khusyuk. Makanya apa? Yang digerakkan adalah jari telunjuk. Makanya anakku sekalian, anak zaman sekarang kan kalau saling begini, betul tidak? Kalau saling begini, ini nggak nyambung. Apa nak? Kecup, cium jari-jari tangan orang tua kita, baik orang tua kandung maupun ibu guru, pak guru. Sehingga apa? Ketika kita cium, connect ikatan batin antara murid dan guru, antara anak dan orang tua. Apalagi ibu, bu, biasa cium tangan suami tak? Berapa kali 1 tahun? 2 kali, Idul Fitri sama Idul. Itu pun hanya acting. Mau posting di media sosial. Hai guys, mau sungkem sama suami guys. Padahal apa, Bu? Cium tangan suami itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Apa keutamaan mencium Hajar Aswad? Menggugurkan dosa-dosa kita. Yang merasa banyak dosa sama suami, sering-sering Miki cium tangan suami tak. Hajar, batu, aswad, hitam. Batu hitam yang dicium. Kebetulan laki tak mabolo. Berarti bukan batu hitam, tangan hitam yang dicium. Lagian yang cium dulu nih, Bu. Bu, anak-anakku sekalian, hai. Cium yang betul, yang diajarkan oleh ulama, untuk orang tua. Bukan untuk pacar ya, awas ya. Ini mah anak zaman sekarang kan begitu. Manggilnya aja Abi, Umi, ya Allah. ASS, Umi lagi ngapain? Pret. Umi lagi makan, Abi, ya Allah. Apa alasannya? Pacaran syar'i, pret. Emang ada pacaran syar'i? Di mana pacaran syar'i? Manggilnya Umi sama Abi, ya Allah. Yang geli lagi apa? Mama, Papa. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Belum waktunya, nak. Belum waktunya. Belum waktunya. Masya Allah. Nina, cium orang tua yang betul. Jangan sekali-kali kita cium di jidat. Biar kamu dapat keberkahan orang tua. Cium punggung orang tua sebagai bukti pengabdian kita sebagai anak kebaktian. Cium telapak tangan sebagai bukti penghargaan atas kerja keras orang tua membiayai kita dalam kehidupannya. Begitu juga istri, cium tangan suaminya, agar apa? Oh, suami kita juga mencari nafkah. Apalagi kalau suaminya pulang kerja, apalagi suaminya magalu madara, belum cuci tangan, assalamualaikum, waalaikumsalam, macerai pamit itu. Masya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ini akhlak yang sederhana, akhlak yang insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan saya doakan anak-anak semua, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Sedendeng Rapang menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Selain berakhlakul karimah, juga memiliki intelektual yang tinggi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ikan bandeng banyak tulangnya, buat apa ganteng kalau tidak baik akhlaknya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Burung gelatik cantik rupanya. Buat apa cantik kalau banyak hutangnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Pagi hari sejuk sekali, paling enak
paling enak ya lari pagi. Para hadirin yang baik hati, angkat tangannya. Boleh angkat tangannya semua, nak? Angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua, boleh? Saya doakan yang angkat tangannya insya Allah menjadi anak yang sukses, berhasil, bahagia dunia akhirat. Yang tidak angkat tangannya insya Allah masuk neraka. Angkat tangannya yang tadi belum mandi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Beli beras pakai karung coklat. Kalau ngaku waras tidak akan tinggalkan salat. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan kehilafan. Yang salah mutlak datang pribadi dari pribadi saleh. Kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.